Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Senang sekali, Nak. Iya ya, aku sangat senang sekali melihat pemandangan pantai ini. Ini adalah anugerah Tuhan untuk negara ini, Nak. Maksud ayah bagaimana? Kesinilah, Nak. Ayah akan jelaskan padamu. Begini, Nak. Indonesia, negara kita ini dianugerahi Tuhan dengan berbagai kenampakan alam yang sangat beragam, Nak. Kenampakan alam? Apa maksudnya ya? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Pantai ini adalah salah satunya, Nak. Lalu kenampakan alam yang lain apa ya? Baiklah, Vito. Ayah akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Oh ya? Apa itu ya? Ingatkah kamu dengan Mbah Prapto, Vito? Dia adalah seorang ilmuwan, Nak. Dia berhasil membuat mesin waktu yang bisa membawa kita ke berbagai tempat. Dengan bantuan mesin waktu Mbah Prapto, ayah akan ajak kamu melihat berbagai kenampakan alam, Nak. Wah, Begini, Mbah, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin menunjukkan berbagai kenampakan alam di Indonesia kepada Vito. Kami mohon bantuan Mbah untuk bisa mengirim kami dengan mesin waktu, Mbah. Baiklah Pak Jatmiko, saya akan membantu Bapak. Vito, bersiaplah di mesin waktu, Nak. Saya akan membawamu dan ayahmu melihat kenampakan alam di Indonesia, Nak. iya Mbah Prapto, terima kasih sekali. Hati-hati, Vito, ayah akan segera menyusulmu. Baik ayah, sampai nanti. Bolehkah saya menemani Vito sekarang, Mbah? Silahkan ke mesin waktu, Pak. Saya akan mengirim Bapak menemani Vito. Baiklah, Mbah Prapto, terima kasih. Hati-hati Pak Jatmiko. Iya, Mbah, sampai bertemu lagi. Ayah, kita di mana ya? Lihatlah kenampakan alam di depan itu, Nak. Bukankah itu adalah gunung ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Gundukan tanah yang besar dan tinggi itu disebut gunung. Sekarang kita berada di sekitar Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Wah, benar-benar pegunungan yang indah ya. Yang kamu katakan kurang tepat, Vito. Gunung dan pegunungan itu berbeda. Oh ya? Apa perbedaannya ya? Coba lihat, Nak, ada berapa gunung di depanmu itu? Hanya ada satu ya? Nah, kalau hanya ada satu, maka disebut gunung. Sedangkan pegunungan adalah barisan gunung-gunung, Vito. Oh, begitu ya ya. Berarti kalau pegunungan, gunung yang lebih dari satu. Aku sekarang sudah paham, ayah. Baiklah, Nak, ayo kita berpindah ke tempat lainnya. Mbah Prapto sudah memberikan kendali perpindahan tempat pada ayah. Iya, ayah. Tempat apa ini ya? Coba kamu amati, Nak, kenampakan alam apa yang ada di sekitarmu. Dataran yang sangat luas yang ditumbuhi rumput-rumput ya. Benar yang kamu katakan, Nak, ini adalah padang rumput. Kita sekarang berada di padang rumput Fulan Vehan yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Wah, ternyata di Nusa Tenggara Timur ada padang rumput seindah ini ya ya. Aku semakin penasaran dengan kenampakan alam yang lainnya ya. Baiklah, Vito, mari kita berpindah ke tempat yang lain, Nak.
Baiklah Vito, sekarang perhatikan kenampakan alam di sekitarmu, nak. Sekarang kita berada di lembah, Vito. Lembah? Apa yang dimaksud lembah ya? Lembah adalah kenampakan alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Terima kasih ayah, aku sudah mengerti apa itu lembah. Tapi di lembah mana kita berada sekarang ya? Kita sekarang berada di Lembah Harau, Sumatera Barat, Vito. Wah, benar-benar kenampakan alam yang sangat indah ya. Ayo ya, kita lanjutkan petualangan kita. Baiklah, Vito. Wah, kenampakan alam yang sangat indah. Tempat ini mengingatkanku ketika aku studi wisata ke Bukit Kintamani, Bali ya. Apakah ini bukit ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kenampakan alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari tanah sekelilingnya ini disebut bukit. Tapi apa nama bukit ini ya? Ini adalah Bukit Lintang yang berada di Kalimantan Selatan, anakku. Bukit Lintang ini sama bagusnya dengan Bukit Kintamani di Bali ya. Iya, nak. Sekarang mari kita lanjutkan petualangan kita. Oke, ayah. Di mana kita sekarang ya? Kita sekarang berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, nak. Dataran tinggi? Apa yang dimaksud dataran tinggi itu ya? Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya melebihi 700 meter di atas permukaan laut. Kalau ada dataran tinggi, berarti ada juga dataran rendah ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kalau dataran rendah itu adalah kenampakan alam yang ketinggiannya relatif rendah, tidak melebihi 200 meter di atas permukaan laut. Oh, jadi begitu ya. Ngomong-ngomong, apakah masih ada kenampakan alam lagi yang akan kita kunjungi ya? Sebenarnya masih ada beberapa kenampakan alam lagi, nak. Tapi ayah sudah pernah mengajakmu ke sana. Oh ya? Kenampakan alam apa itu ya? Kenampakan alam yang lain, misalnya sungai, danau, dan juga lautan. Oh, 3 tempat itu sudah pernah aku kunjungi ya. Benar sekali, Vito. Itulah tadi berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Selain kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Kalau kenampakan alam adalah kenampakan yang diciptakan oleh Tuhan, berarti kalau kenampakan buatan adalah kenampakan yang diciptakan oleh manusia. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Kenampakan buatan sering kamu jumpai di lingkungan sekitarmu. Kenampakan buatan itu misalnya waduk, pelabuhan, bandara, jembatan, pemukiman penduduk, kebun binatang, dan kenampakan lain yang dibuat oleh manusia. Wah, ternyata Indonesia benar-benar memiliki kenampakan alam yang lengkap ya. Aku semakin bangga menjadi warga Indonesia ya. Baiklah, Vito, sekarang saatnya kita kembali. Iya ayah, ayo kita kembali. Bentang alam Indonesia di Pulau Sumatera antara lain Gunung Leser, Gunung Kerinci, Lembah Harau, Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Pantai Tanjung Tinggi, dan lain-lain. Masih banyak bentang alam yang bisa kamu temukan dari Pulau Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat bentang alam seperti Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru,
Lembah Panyawean, Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, dan lain sebagainya. Beberapa bentang alam di Pulau Kalimantan antara lain Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, Pantai Derawan, Sungai Kapuas, dan hampir 50% Pulau Kalimantan terdapat hutan hujan tropis. Kemudian bentang alam di Pulau Sulawesi antara lain Gunung Latimojong, Gunung Lokon, Sungai Malili, Sungai Poso, Pantai Losari, dan Lembah Rama. Beberapa bentang alam di Pulau Bali dan Nusa Tenggara antara lain Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani. Gunung Agung dan Gunung Batur terdapat di Pulau Bali, sedangkan Gunung Rinjani terdapat di Pulau Lombok. Kemudian Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, dan Sungai Badung. Sedangkan bentang alam di Pulau Papua antara lain Pantai Raja Ampat, Lembah Baliem, Gunung Jaya Wijaya, satu-satunya gunung yang puncaknya diselimuti salju. Kemudian terdapat Sungai Baliem, Sungai Digul, dan lain sebagainya. Demikian tadi kekayaan sekaligus bentang alam yang terdapat di tiap-tiap pulau di Indonesia. Indonesia berada di iklim tropis jika dilihat secara astronomis. Lingkaran merah pada gambar merupakan letak dari Indonesia. Ciri-ciri iklim tropis antara lain suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Secara umum, iklim tropis di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sedangkan iklim panas terjadi karena berada di daerah tropis. Indonesia juga kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya adalah iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia dibagi menjadi dua, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Selain flora atau tumbuhan, kelompok fauna Indonesia juga dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Dan yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Mari kita simak peta persebaran fauna di Indonesia. Peta persebaran fauna termasuk dalam peta khusus. Tipe Asiatis berada di sebelah barat Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Contoh hewan tipe Asiatis antara lain harimau, orangutan, badak, dan gajah. Yang kedua, fauna tipe peralihan terdapat di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh fauna tipe peralihan yaitu anoa, komodo, babi rusa, dan lain sebagainya. Hewan komodo merupakan hewan endemik yang hanya berada di Pulau Komodo. Kemudian tipe fauna Australis berada di daerah timur Indonesia, yaitu berada di Pulau Maluku dan Pulau Papua. Contoh fauna tipe Australis antara lain burung cendrawasih dan burung kasuari. Pembagian persebaran fauna di Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace membatasi persebaran fauna tipe Asiatis dengan tipe peralihan, sedangkan garis Weber membatasi fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Australis. Jadi, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita ulas kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama berisi hubungan tentang masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua bermakna hubungan antar manusia yang memiliki persamaan derajat. Sila ketiga memuat nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat mendorong masyarakat untuk melakukan musyawarah mufakat. Sila kelima bermakna perlunya sikap keadilan sosial antar masyarakat. Nah, sekarang kerjakan buku tema halaman 91 sampai 93. Sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.